Beres-beres rumah, tanpa capek, 15 menit yang bikin rumah langsung rapi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh iya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Aku mau nemenin kamu sebentar. Anggap aja kita lagi duduk bareng di ruang tamu. Rumah masih agak berantakan, tapi hati pengen dimengerti dulu. Pernah nggak sih Bu, bangun pagi, belum ngapa-ngapain, tapi capeknya sudah duluan. Baru buka mata lihat sekitar, terus napas langsung berat. Mainan ada di lantai, piring bekas semalam masih di wastafel, baju numpuk di kursi yang fungsinya sudah bukan kursi lagi. Kita berdiri di tengah rumah, tangan di pinggang, sambil mikir. Ini mulai dari mana ya? Dan anehnya, makin dipikir makin gak mulai. Kadang yang bikin capek itu bukan beres-beresnya, tapi pikiran kita sendiri. Karena di kepala, beres-beres itu harus langsung rapi semua, harus kinclong, harus kelihatan kayak rumah orang yang ada di video-video itu. Padahal realitanya, rumah kita isinya manusia hidup. Ada anak, ada suami, ada diri kita sendiri yang juga capek. Aku dulu sering marah ke diri sendiri. Kok rumah nggak pernah rapi? Kok aku nggak kayak ibu-ibu lain? Kok kelihatannya semua orang bisa? Tapi aku nggak. Sampai akhirnya aku sadar satu hal kecil tapi penting. Masalahnya bukan aku malas. Masalahnya aku kebanyakan nuntut. Aku nuntut diri sendiri buat selalu siap, selalu kuat, selalu bisa beresin semuanya. Padahal tenaga ada batasnya. Sejak saat itu, aku mulai ngobrol sama diri sendiri. Aku bilang pelan-pelan, kita nggak mau rumah sempurna. Kita cuma mau rumah lebih enak dilihat dari tadi. Dan dari situlah semuanya berubah. Aku mulai dari satu prinsip sederhana. Beres-beres itu bukan maraton. Ini jalan santai. Pelan-pelan tapi jalan. Contohnya begini Bu, kalau ruang tamu berantakan, aku nggak mikir harus beresin seluruh rumah. Aku fokus ke satu sudut saja. Biasanya sudut yang paling sering bikin emosi naik. Misalnya mainan anak. Mainan ini aneh ya Bu. Dia punya kemampuan ajaib untuk muncul di mana-mana. Pagi muncul di kamar, siang di ruang tamu, malam entah di dapur. Dulu aku mikir, mainan harus disusun rapi, harus sesuai jenis, harus cantik. Akhirnya nggak pernah beres karena keburu capek. Sekarang aku pakai cara realistis. Aku ambil satu keranjang besar. Semua mainan aku masukin ke situ. Nggak peduli bentuk, nggak peduli warna. Yang penting lantai kelihatan. Dan Bu, cuma dengan lantai kelihatan saja, hati itu langsung beda. Contoh lain soal baju. Kursi di kamar itu sering jadi tempat penampungan dosa. Baju yang masih bisa dipakai, baju yang setengah kotor, baju yang belum tentu mau dipakai lagi. Tapi males dilipet. Dulu aku sering marah lihat kursi itu. Tapi nggak pernah aku beresin, karena rasanya ribet. Sekarang aku cuma punya dua pilihan. Kalau masih bisa dipakai, masuk gantungan. Kalau ragu, masuk keranjang cucian, selesai. Nggak ada drama, nggak ada mikir panjang. Terus soal dapur, ini area sensitif ya Bu. Kalau dapur berantakan, rasanya satu rumah ikut kacau. Aku dulu mikir, nyuci piring harus nunggu numpuk biar sekalian. Ternyata salah. Numpuk itu bukan hemat tenaga, tapi nyicil stres. Sekarang aku nyuci piring sambil nunggu air panas atau nunggu masakan. Cuma beberapa biji, tapi wastafel bersih. Dan itu bikin kepala adem. Aku juga belajar berhenti tepat waktu. Ini penting. Beres-beres itu ada titik capeknya. Aku pasang timer 15 menit. Kalau sudah selesai, aku berhenti. Walaupun rumah belum rapi semua. Karena yang aku jaga bukan cuma rumah, tapi juga perasaanku sendiri. Kalau dipaksa terus,
besoknya malah nggak mau mulai lagi. Tapi kalau berhenti dengan perasaan cukup, besok masih ada tenaga. Dan Bu, jangan remehkan efek kecil. Satu meja bersih bisa ngubah mood seharian. Satu lantai kosong bisa bikin kita pengen nyapu sekalian. Motivasi itu bukan datang dulu baru bergerak. Justru bergerak sedikit dulu baru motivasi muncul. Kadang kita ngerasa sendirian, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus perasaan sendiri. Tapi percayalah Bu, kamu nggak gagal. Kamu cuma capek, dan orang capek itu nggak butuh disalahkan, tapi jitemani. Kalau hari ini cuma sempat beres satu sudut, itu sudah luar biasa. Kalau hari ini cuma sempat duduk dan tarik napas, itu juga berharga. Di akhir semua cerita ini, mungkin kita bisa berhenti sebentar dan jujur pada diri sendiri. Bukan soal seberapa rapi rumah hari ini, tapi seberapa keras kita sudah bertahan. Rumah berantakan bukan tanda gagal. Seringkali itu cuma tanda hidup sedang berjalan. Pelan-pelan kita belajar bahwa beres-beres bukan tentang mengejar kesempurnaan. Ini tentang merawat diri sendiri lewat hal-hal kecil yang masuk akal. Tentang memberi ruang bernapas, bukan menambah beban di kepala. Mulai sekarang, izinkan diri kita berpikir lebih lembut. Tidak semua harus selesai hari ini. Tidak semua harus rapi sekaligus. Yang penting kita terus melangkah, walau kecil. Dan untuk kamu yang sedang menonton ini sambil duduk lelah, aku mau bilang satu hal. Kamu sudah cukup. Usahamu sudah nyata. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu sedang membangun hari esok yang lebih ringan. Rumah itu proses, bukan hasil akhir. Jadi lain kali kalau lihat rumah berantakan, jangan langsung marah ke diri sendiri. Tanya pelan-pelan, bagian mana yang paling bikin pusing? Mulai dari situ, sedikit saja, tanpa tuntutan. Karena rumah yang rapi itu menyenangkan, tapi ibu yang tenang itu jauh lebih penting. Pelan-pelan ya Bu, kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.